itu sulit. Tiang itu lagi sumpah, tiang itu lagi bingung, tiang itu lagi kemudian tahu, itu bisa sembuh karena sholat. Ketika dia paham betul tentang sholat itu sendiri. Karena sholat itu hakikatnya adalah dialog antara manusia dengan rohnya, dialog antara manusia dengan Tuhannya. Betapa tidak nikmatnya kalau kalian panjenengan sedaya ketika bisa berdialog dengan Tuhan, karena Tuhan kita telah memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk memenuhi hidup dan kehidupan secara gratis. Bayangkan kalau dengan sebagai ini sakit yang namanya ambelan. Wong sing ambelan itu kalau dibandingkan kalau dikrus dengan rupiah itu pinter. Iso merasa mengenai mana misalnya niku pun pinter regane rupiah. Ilate awake dhewe barangkali tenek nomor duwe. Mungkin lah belum nomor sih. Dari awal kasar itu niku pinter. Pulau kemudian itu bisa mengenak rasanya rokokan. Sudah berapa banyak yang harus saya keluarkan ke dokter untuk supaya enak dan seterusnya. Sehingga kalau ini dengan sendiri kalau bisa memahami arti dari segala gerakan-gerakan yang kita lakukan, memahami terutama qiyamul lail yang itu memang merupakan komunikasi dengan Allah, sementara Allah yang memberikan segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhan kita. Betapa senangnya piye nikmati iso langsung komunikasi kalian artinya komunikasi Allah itu bukan hal yang bersifat pikiran tapi yang terkait dengan perasaan. Bahasa yang lebih yang saat ini itu aspek spiritualnya. Aspek spiritualitas itu yang kita rasa. Kadang-kadang kita merasa banyak pikiran, tapi aspek spiritual kita terlalu tumpul, sehingga tidak bisa merasakan nikmatnya komunikasi kalian Gusti Allah. Oleh karena itu, yang namanya qiyamul lail menurut para al-arif itu manazilatun syarifah, manazilah panggonan, tempat yang sangat mulia. Tidak semua orang bisa merasakan tempat yang sangat mulia dalam konteks melakukan qiyamul. Pertanyaannya apa betul sakit atau ini sakit kalau terbiasa? Sakit kalau terbiasa. Tidak bisa kalau kita tidak terbiasa. Yesus kalau boleh mau itu senangnya mau ya orang senangnya rokok. Saya akan mencontohkan rokok bagi yang tidak biasa pasti baik. Dan mendatangkan waktu-waktu tapi begitu terus dan kemudian bisa merasakan enak rokok meleleh saja kan merasa nikmat kok itu senang
sesuatu pertama yang tidak disenangi. Tapi kemudian itu menjadi kebiasaan. Setelah menjadi kebiasaan, sesuatu yang tidak disenangi menjadi sulit untuk dihindari. Karena kita sudah terlalu sering melakukan. Sama dengan yang lain ini barangkali repot, sulit. Tapi orang yang terbiasa melakukan qiyamul lail dan bisa merasakan lezatnya qiyamul lail, maka ketika dia tidak melakukan qiyamul lail, ketulis setengah. Ini mau perasaan, bukan pikiran. Makanya manazilatun syarifah, tempat sing wa adwarul latif yajiduna fi qulubihim min ma'inil qurbi Allah. Dan kemudian selain manazilatun syarifatun wa adwarul latifatun, pira-pira pengincip kang lembut yajiduna kang padha nemu sapa si awalipun fi qulubihim, yajiduna kang padha nemu sapa awalipun ing manazilatun syarifatun fi qulubihim ing dalam atine arifin min ainil qurbi min Allah, yang itu saged mencicipi kelawan lembut, mencicipi kelawan lembut itu bukannya mencicipi dengan lidah, tapi di sini oleh mencicipi kelawan hati itu bisa merasakan, hati itu bisa merasakan terhadap manazilah syarifah. Karena apa? Karena mina'in qurbi min Allah. Karena jadi sampai Allah, oh masih tidak Gusti Allah kira-kira manusia. Jangankan perkara sing enak, perkara sing boten enak itu jadi enak. Yang pun cinta kepada Gusti Allah, cinta terhadap segala sesuatu yang tidak enak itu jadi enak. Bahasa itu belum itu manusia bercinta. Pengalaman. Tapi kalau tidak cinta, yang itu adalah cinta, ya sudah, perasaan itu hilang, perasaan itu mati. Matinya perasaan itu sama dengan perasaan matinya cinta. Kalau dengan saya cinta kepada Gusti Allah, maka apapun akan dilakukan hanya untuk Allah. Kita cinta kepada anak, apapun yang akan dilakukan itu demi cinta kepada anak, sekalipun berisiko tinggi tetap akan dijalankan. Kita cinta kepada suami, kita cinta kepada istri, apapun dilakukan hanya untuk kesenangan istri dan suami. Tapi harus cinta hilang, sudah mati perasaan. Artinya apapun yang dilakukan oleh istri, yang dilakukan oleh suami, ya sudah, biar aja. Anak pun melakukan segala sesuatu yang dibiarkan sampai loro ya tidak bakal di apa sebenarnya? Ya bakal di rumah dijarah. Sakar karmu bobo yoga. Karena cinta sudah hilang. Apalagi kalau kemudian cinta itu dikonversi dengan uang, bahaya. Aku cinta berapa duit, tapi duit untek cinta hilang. Ini bahaya. Dan itu tidak bisa disamakan dengan Allah. Tidak bisa disamakan dengan Allah. Dia kalau manusia, aku cinta melakukan duit, tetapi ketika uang habis tidak cinta. Allah
tidak pernah akan kehabisan kekayaan yang berbeda dengan manusia. Maka sejatinya cinta kepada Allah tidak ada batasnya, karena Allah yang memberi nikmat, baik nikmat yang menurut kita kecil maupun nikmat yang menurut kita sangat besar. Allah yang memberikan kepada kita. Ison ini merasakan nikmat qurbi minallah niku hati, tidak pada pikiran. Makanya bukan surah Al-Baqarah itu ya alladzina yu'minuna bil ghaib yu'minuna bil ghaib. Alif lam mim dari kata dari kata alladzina yu'minuna bil ghaib. Terus seorang yu'minuna bil ghaib niku api. Yang namanya yu'minuna bil ghaib itu kan berarti wa yuqimuna shalah itu akan menjadi baik. Wa mimma razaqnahum itu menjadi baik. Artinya keburukan wa mimma razaqnahum wa yuqimuna shalah itu buruk karena yuqimuna bil ghaib ini kurang api. Dan yuqimuna bil ghaib ini api, maka yuqimuna shalah kurang. Wa mimma razaqnahum ya aku selalu menuju itu karena kekuatan dan kualitas iman saya baik kepada Allah. Apapun yang terjadi, karena ini merupakan keimanan saya, kecintaan saya kepada Allah, maka akan saya lakukan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Aku cinta kepada Allah. Semuanya yang ada pada saya ini adalah pemberian Allah, dan Allah menjamin kalau saya infak, saya sedekah tidak akan pernah habis. Maka saya senang bersedekah dan Allah pasti akan membalas dengan yang lebih baik. Jadi tergantung kepada yu'minuna bil la sedekah hitung-hitungan. Itu berarti kualitas yu'minuna billahi itu dereng 100%. Waladatil musibillah nyatani manazilatun syarifatun wa adwakun latifatun yajiduna fi qulubihim min a'inil qurbi minallah waladatil musibillah. Enak-enakan senang Allah wa tayyibun munajat lan juga bagusi munajat atau bisi-bisi wa muhadasati Allah lan omong-omongan di Gusti Allah. Jadi manazilah syarifah, kenapa manazilah syarifah? Itu bahwa merkualai diri merupakan merasakan bisa nikmat bareng kalian Gusti. Walau dari sibilah enak-enakan senang Allah, tidak merasakan susah karena saya selalu dibantu oleh Gusti. Kalau kita terjadi ada satu istilah, ini la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Benar yang merasa wedi, rasa khawatir, mana nopo, meni lauko, meni mbioko, benar. Semuanya perkaranya Gusti Allah. Karena apa? Sudah nyantolin Gusti Allah, senengin Gusti Allah. Karena senengin Gusti Allah, tentu Allah akan senang kepada mereka, dan jaminannya la khaufun
biasa. Yang berikutnya wataidul munajat. Bagus itu bisik-bisik. Munajat, bisik-bisik kalau saya ini omongan yang penting rahasia itu biasanya mesti bisik. Iya loh ya. Itu mari ngaji bisa. Aku perlu tahu. Terus mana bisik-bisik. Jangan bisik-bisik apa-apa badan tersebut. Tapi biasanya omongan bisik-bisik itu omongan rahasia, omongan penting. Boleh kali aku punya oleh aku ada utang kawan. Bali tapi yang di sini aku di penggawa ini nilai 500 juta. Kalau itu bergabungkan, apa? Bagi dia mau sih pada 500 juta. Itu mau sih. Bisi-bisi iya pada dari itu kemudian bisi-bisi utang terus bahaya. Tetapi yang jelas bahwa ketika orang yang namanya sudah menjadi bisi-bisi kepada Gusti Allah dalam pengertian Allah itu juga bisi kepada diri, tapi bukan bisi Gusti Allah dengan awal diri atas bisi makhluk betul. Untuk dibedakan karena Allah itu mukhawafatul itu sekali setengah mati. Wa muhadatsati ma'allah saged wincang tenan Gusti Allah. Inilah yang betul punya makhluk dhuwur itu saged. Makhluk siapa dhewe iki yang makhluk. Tiang itu sudah kalau makhluknya tinggi itu punya panjang tidak kena bahkan sesuatu yang tidak dimengerti oleh orang sekarang baru bisa dimengerti beberapa tahun yang akan datang. Contohnya misalnya kasus Gus DPR itu kayak sini, marah sama dia. Tapi begitu 2 tahun 3 tahun sejauh kampus itu prediksi orang yang mempunyai nafsu ini indra kesekian itu bisa dimengerti kalau itu sudah berlaku agama karena ya akal itu akal itu makanya ini kadang-kadang sulit untuk bisa dikatakan. Ada teman saya lagi itu namanya melakukan penelitian sejarah. Penelitian sejarah untuk mengangkat beliau sebagai pahlawan nasional. Ini keluar dari yayasan. Namanya Yayasan namanya Yaya Abdul Khalil dan jenenge Kodam Pulau Yaya Abdul Khalil melakukan penelitian sejarah bagaimana Yaya Khalil dan Yayasan itu bisa menjadi pahlawan nasional tentu kiprah-kiprah sejarah mulai pra kemerdekaan sampai kemerdekaan itu bisa diakui secara nasional. Yang menarik, biasanya ke Majalengka ke Jawa Timur itu melangkah karena pada saat itu kan belum ada negara. Kadang ya 14 dino, kadang yang itu dino. Ketika mau mengiarisi Masyari dan Yai Abdul Wahab Abdul Wahab itu ada nilai termonitor kok. Lek lagu biasa tekan 14 dino.
kalau rodok gawat seminggu. Tapi kalau itu darurat 3 menit datang. Kira-kira piye? Kira-kira piye? Terutama dalam dan itu nyata artinya dibenarkan oleh orang-orang yang pada saat itu hidup bersama beliau. Dan ada yang membukukan lebih kepada ini 10 November 1909, 10 November. Bagaimana orang Jawa? Katakan bagaimana? Itu nggak punya surga sama punya neraka. Surga ini kita semuanya tidak bisa, tidak bisa. Kalau jenengan tidak bisa, jadi bom, dia jadi bom. Makanya tidak heran ketika 10 November sekalipun mereka itu pakai macam-macam yang senjata-senjatanya sudah modern, ya sekawan ya karena dekatnya dengan Allah, dekat dengan Allah. Apa yang menjadi permintaannya langsung kalian Gusti Allah dijawab dari mergatakormi kepada Allah, mergatakormi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sejarah yang sehingga dengan demikian sebenarnya sejarah-sejarah yang sama dengan Kiai Abdul Khalid itu banyak. Dan memang markasnya Jawa Timur, markasnya di Jawa Timur, kiai-kiai yang mempunyai apa namanya keistimewaan yang sampai sekarang sulit untuk dilupakan. Itu berdoa, dia berdoa takor kepada Allah, cintanya Gusti Allah, khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Hatta qalabatuhu kita ahlul jannati fi misli ma'am bihi innahum la fi 'aishin thayyibin. Wa qalabatuhu lan jauh sepadayani ingkar ahlul jannati lamun ono sapa ahlus swarga fi misli ma'in dalam padane namun kang utawi ingsun fihi itu ing dalem indahum sedunia ahlul jannah labi aisyid berbin itu tetap ing dalam penghidupan kan bagus. Wa qawla akhor lan kita sapa si akhor ahlul lail utawi ahlul lail fi lailihim ing dalam ini ahlul lail ka ahlil lahwi fi lahwihim kaya anane kaya nami ahlul lelatan fi lahwihim ing dalam lalakane ahli lahwi. Maknanya ini para nabi bila itu mengatakan andaikan ahlul jannah itu fi mislima koyo sepadane barang namukan ono ing subiyin dalem innahum labi aisyin thayyibin. Sebenarnya ahlul jannah itu akan hidup dalam kehidupan yang sangat bagus. Awake dhewe ahlul lail kaya ngene wis uripe wis gak ono masalah apa-apa. Kalau betul ada masalah itu bagian saking dinamika kehidupan dan tidak disikapi masalah itu sebagai sesuatu yang bisa menghalangi terhadap apa yang menjadi tugas kita. Tetapi mensikapi masalah itu bahasa sekarang ini adalah copying the problem. Copying the problem itu artinya sadar kalau dia punya masalah tapi tidak larut dalam masalah,
ning berusaha untuk menyelesaikan masalah dan dia tidak akan pernah lari dari masalah. Mau saya kan sebenarnya lari dari masalah ini. Tiang yang lari dari masalah maka akan selalu dihadapkan kepada masalah yang lain. Ya betul. Aku susah untuk hilangin susah begitu saya dan terserah sebab susah ini bukan mengapa misalnya disusahin kalau susah hari ini saya susah sekali. Entah susah saya itu akan karena tidak punya duit atau karena mungkin punya masalah dengan istri atau punya masalah dengan suami. Kemudian saya lari dari masalah. Jadi lari dari masalah berarti lari dari istri dan dari suami. Melalui kesuami. Kalau istri cek hilang tetapi apa yang terjadi ketika saya berada di luar daerah jauh dari suami dan jauh dari istri, maka masalah yang lain mesti akan muncul. Mumpung repotnya muncul. Misalnya, aku tak Islam, mumpung ada duit akeh, kira-kira terus yang dilakukan apa? Hiburan. Apakah dengan hiburan itu selesai masalahnya? Tetapi justru nambah masalahnya lagi. Masalah itu belum selesai. Keluar dari desa, karena punya uang, kemudian boleh senang-senang. Berarti menciptakan masalah lagi. Dulu ternyata senang-senang bujuni misalnya, terus ketemu di bujuni masalah sudah malah bunjuk. Nah, orang yang bisa nalar yang baik itu cognitive problem itu sadar kalau dia punya masalah, tapi akan menyelesaikan masalahnya dengan baik dan tidak larut dalam mediasi saling. Nah, para membandingkan al-arifin itu sekalipun tidak belajar ilmu menulis, pintar di ya barangkali punya ilmu laduni saya tidak tahu. Tapi ilmu laduni itu ilmu yang diberikan oleh Allah kepada orang tertentu. Ya oleh diri tidak. Dalam Al-Quran itu disebutkan wafi laduni qawlarabi qatni wa qatni hakku ayyun qatni. Artinya ya ilmu laduni itu tak perlu diri. Aku dan masalah mungkin yang selesai. Maka kita lari ke arah ini, pikir kepada Allah, langsung ngerti apa mana. Ini kan bukan, tapi itu sedikit, belum tentu 1.000 orang satunya yang melalui. Belum tentu 1 juta orang 10 orang yang itu ilmu. Kalau tidak takut kepada Allah. Awal dia ngarep ilmu laduni. Dia ngomong sekolah lagi mau berdoa jadi kaiso nanti. Tapi kalau saya ilmu laduni mau kita sekali baca yang tidak pernah dibaca itu langsung memerikes. Nah kalau ini mensikapi Gus Bahar itu saya ini bahwa beliau itu punya ilmu laduni. Ilmu apa sebenarnya? Jangan ingat ilmu apa yang beliau dan saya curiga kalau beliau itu bukan curiga. Saya yakin kalau dia itu punya ilmu laduni yang tidak dimiliki oleh setiap orang. Nah ilmu apa sebenarnya? Kalau akbar berbadan mungkin kali-kali dari lelahannya masih lelahan.
Gigi. Dan